Bicara lugas, berpikir tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sahabat Mina semuanya, selamat datang kembali di program kita Mina to the Point, Bicara Lugas, Berpikir Tuntas. Alhamdulillah, pada ini kita agak lain nih. Kita biasanya siaran malam, tapi kita ini siarannya sore ya. Dan kita pada kesempatan ini kedatangan tamu yang istimewa, Ketua Ukhuwah Al-Fatah Rescue, Bapak Haji Endang Sudrajat. Kita biasa manggilnya dengan Pak Haji. Kita sapa dulu pemirsa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana sehat Pak Haji? Alhamdulillah sehat Mas. Aktivitas sekarang ini apa aja nih Pak Haji? Ya seperti biasa, kegiatan sehari-hari, ya kerja, ya. Kemudian sekarang kan lagi teman-teman juga sedang beroperasi amal soleh di lapangan, jadi kita pantau terus setiap hari. Ada yang di Cilacap, ada yang di Semeru. Semeru, oh ya, Semeru barusan meletus nih Pak Haji ya. Iya. Kita terjunkan tim ke sana juga ya. Ya untuk asesmen dan memantau, ya untuk info, informasi dan lain sebagainya. Kalau dulu di tahun 2021, waktu Semeru meletus, Iya. kita juga ngirim Pak. Di sana ya sampai 2 bulan, sampai 3 bulan ya di sana. Oh ya, pemirsa semuanya, bagi Anda yang belum tahu atau baru mendengar tentang Ukhuwah Al-Fatah Rescue atau UAR, ini kita saat ini sedang bersama dengan ketuanya, Ketua Al-Fatah Rescue. Pak Haji bisa diceritakan sedikit apa itu Ukhuwah Al-Fatah Rescue dan apa saja program-programnya? Ya, terima kasih. Sebelumnya mungkin disapa dulu ya pemirsa. Oh ya, Nah, ya luar biasa. Terima kasih. sahabat Mina Pak Haji. Sahabat Mina ya. Terima kasih undangannya dan alhamdulillah Allah berkenan memudahkan kita hadir di sini untuk sama-sama ngobrol ya tentang ini. Jadi UAR itu adalah lembaga sosial yang bergerak di bidang kebencanaan. Betul. Ya. Kebencanaan, lembaga ya yang bergerak di bidang kemanusiaan dan lain sebagainya. Jadi awalnya Mas itu saat terjadi gempa Aceh. Tsunami Aceh ya. 2004 waktu itu. Ya waktu itu belum namanya UAN ya, belum Ukhuwah Al-Fatah Rescue. Dulu pemuda Ukhuwah ya tahun Tim Ukhuwah Pemuda untuk Aceh. ya tim Ukhuwah Pemuda untuk Aceh. Nah dari situ awalnya bahwa sepertinya memang perlu dibuat lembaga ya, untuk bisa terus bagaimana kita bergerak di bidang kebencanaan yang lebih terstruktur ya dengan adanya lembaga. Akhirnya di tahun 2012 kita resmi menjadi Yayasan Ukhuwah Al-Fatah Rescue dan sampai sekarang pergerakan kita terus di bidang kebencanaan, sosial kemanusiaan dan lain-lain. Gitu. Kalau spesialisasi Ukhuwah Al-Fatah Rescue sendiri di mana nih Pak Haji? Ya, kita di bidang kebencanaan. Bidang kebencanaan kita ada beberapa tim yang sudah ada di beberapa wilayah. Kita hampir di seluruh Indonesia kita sudah mempunyai koordinator wilayah, pengurus Korwil. Nah, kemudian di bawahnya itu ada pengurus Korda. Korda itu koordinator daerah. Mulai dari Medan, Aceh, Sumut ya, sampai terjauh di timur itu NTT. Ambon sudah ada. Jadi Masya Allah nih, Ukhuwah Al-Fatah Rescue sudah tersebar di berbagai wilayah, di berbagai provinsi. Oh ya, sahabat Mina semuanya, kenapa kita mengundang nih Ketua Ukhuwah Al-Fatah Rescue ini? Karena memang saat ini ada isu yang cukup menjadi perhatian bagi rakyat Indonesia khususnya dan juga masyarakat internasional tentang isu megatrust. Megatrust itu digambarkan oleh para pakar sebagai sebuah bencana yang besar. Bagaimana kesiapan masyarakat menghadapi itu? Tidak hanya sekedar reaktif, tapi juga preventif seperti itu. Tapi sebelum masuk itu Pak Haji, Ya. saya ingin tanya tentang sosok Pak Haji sendiri, background sebagai seorang relawan itu. Sebenarnya Pak Haji kok bisa terjun di dunia relawan tuh apa sih memang? Ya, jadi awalnya sih memang karena tuntutan pekerjaan awalnya. Jadi saya bekerja di dinas instansi yang mengurusi tentang sumber daya air.
di mana awal kerja, awal masuk saya ditugaskan untuk memantau banjir. Jadi saya memantau tinggi muka air, memantau debit, kemudian ketika terjadi genangan, banjir dan lain sebagainya, saya ditugaskan untuk ke lokasi untuk mendata kerusakan infrastruktur, terutama bangunan-bangunan air yang rusak ya, seperti tanggul, pintu air dan lain sebagainya. Nah, karena keseringan ke lokasi bencana dan saya juga sering gabung dengan teman-teman baik itu dari petugas pemerintahan maupun ya teman-teman relawan. Kemudian juga melihat bagaimana kondisi penyintas ya, korban bencana di pemukiman, di pengungsian dan lain sebagainya. Akhirnya berjalannya waktu, saya menjadi tertarik dan terus sampai sekarang menyelami tentang dunia kebencanaan. Dan alhamdulillah bisa tergabung di UAR, di Unsur Al-Fatah Rescue. Ya kodarullah, mungkin Allah sudah menunjukkan itu dari tuntutan pekerjaan, tapi akhirnya menuntut hati nurani itu terus terus mengembangkan diri dalam ke dunia kebencanaan. Jadi sebelum menjadi ketua UAR pun sebenarnya jiwa relawannya sudah terbentuk nih Pak Haji. Masya Allah. Nah, sahabat Mina semuanya, memang kita di Indonesia ini kita hidup di wilayah yang syarat dengan bencana, khususnya bencana hidrometeorologi. Apalagi saat ini kita berada di bulan November, masuk bulan Desember, biasanya itu banyak tuh terjadi bencana, baik itu di kota-kota besar ataupun di wilayah-wilayah pedesaan yang rawan bencana longsor dan lain sebagainya. Tapi sebelum masuk ke bencana nih Pak Haji, kita bahas isu yang utama dulu, yaitu tentang isu megatrust. Kita semua mengetahui bahwa ancaman megatrust itu disampaikan oleh para pakar dan relawan. Bagaimana Pak Haji sebagai ketua Ukhuwah Al-Fatah Rescue memberikan edukasi, membantu edukasi pada masyarakat ini agar masyarakat memiliki kesiapan untuk itu? Iya. Ya betul Mas Widi. Jadi memang isu megatrust ini sudah sering sekali kita dengar ya. Beberapa tahun yang lalu sampai akhirnya itu membuat beberapa hal yang menimbulkan kepanikan juga. Tapi karena memang terus berjalan itu menjadi terbiasa informasi tersebut. Tetapi itu jangan sampai dilupakan Mas terkait isu megatrust. Jadi kita melihat bahwa isu megatrust ini bisa jadi adalah ancaman yang memang harus kita waspadai ya. Karena memang gempa tidak bisa diprediksi. Tetapi setidaknya dengan adanya kajian dari para ahli kita yang sudah disampaikan bahwa megatrust ini kan terdiri dari beberapa subduksi ya di Indonesia itu. Kalau bicara arti kan mega itu berarti kan besar, trust itu kan berarti hujaman gitu kan, artinya dorongan yang sangat kuat ya di beberapa daerah di Indonesia. Nah, ini sudah disampaikan informasi-informasi seperti ini. Nah, UAR melihat bahwa informasi seperti ini bisa jadi menjadi bahan pertama dari sisi keilmuan, ini menjadi bahan kajian kita. Nah, kemudian yang kedua bahwa kita menyadari betul bahwa segala sesuatu itu pasti qadarullah akan terjadi, bisa saja terjadi. Sehingga kita perlu membuat mekanisme cara dengan bagaimana kita menyiapkan diri kita. Gitu. Ketika hal sesuatu itu terjadi, ketika kita sudah siap, maka setidaknya akan mengurangi risiko-risiko yang akan terjadi ya, seperti itu. Dan bencana kemungkinan yang akan terjadi dari megatrust ini kan menjadi pelajaran buat kita semua di Indonesia ya. Ya, dari 4 subduksi terutama kita yang ada di Pulau Jawa ini, kita lihat bagaimana lempengan-lempengan yang ada ya. Subduksinya kan sekitar 13-14 dari mulai Sumatera, Bengkulu, Enggano, terus ke bawah gitu kan, Selat Sunda terutama, saya yang di Banten tinggal itu kan luar biasa ancamannya. Kemudian Jawa Barat sampai Jawa Timur, ya itu kan zona-zonanya, zona subduksinya. Nah ini menjadi perhatian buat kita bahwa megatrust ini harusnya menjadi isu kesiapsiagaan secara kolektif. Artinya semua pihak di Indonesia ini menyadari betul tentang ancaman itu, ya, sehingga pentahelik ini yang terdiri dari pemerintah, kemudian dunia usaha,
kemudian media, kemudian masyarakat, itu bisa sama-sama untuk membangun budaya kesiapsiagaan dalam rangka mengurangi risiko bencana. Ya, bisa jadi kan kita tidak tahu kapan saja itu bisa terjadi. Tapi kalau kita sudah mau memulai, semua unsur entah elit tersebut berkolaborasi, ya kesiapsiagaan kolektifnya dengan melakukan kegiatan apapun sesuai perannya, termasuk UAR. UAR kan ikut juga melakukan kegiatan di saat pra bencana itu kan, sosialisasi, edukasi, simulasi. Kita juga ke sekolah-sekolah menjelaskan tentang megatrust, menjelaskan tentang bagaimana evakuasi mandiri, ya ketika terjadi bencana ini bagaimana kita harus kita menyelamatkan diri, bagaimana caranya, kan seperti itu. Ya, jadi isu megatrust ini harus kita respon dengan baik, dengan keilmuan, dengan ya keimanan, ya tentu juga dengan amal. Ya, bisa. Saya dapat informasi nih Pak Haji, di UAR sendiri itu beberapa relawannya itu telah mengikuti pelatihan urban apa namanya Pak Haji? Urban Search Rescue. Iya. Apa itu sebenarnya Pak Haji? Bisa dijelaskan tentang urban rescue itu? Ya, jadi UAR ini kita melihat bahwa yang menyambung tadi ya, isu megatrust. Kita bicara megatrust itu kan ketika terjadi gempa, ya ada tumbukan antar lempeng yang penghujam dengan kekuatan keras yang bisa memungkinkan skalanya 8-9 magnitudo, akan kemungkinan terjadi disusul oleh tsunami, ya kan? Nah itu kan yang terjadi adalah bagaimana bencana perkota, urban, ya. Nah, urban itu kan ada gempa, ada kebakaran, ada banjir, dan ada kecelakaan lalu lintas tentunya di jalan raya. Nah, kita melihat bahwa tim UAR ini perlu ada dibentuk tim khusus yang mempunyai keahlian untuk penanganan bencana di perkotaan. Nah, kita bentuk tim USAR UAR. Jadi, Urban Search and Rescue Ukhuwah Fatah Rescue. Ya, USAR UAR. Dan itu sudah kita lakukan dari beberapa tahun yang lalu dengan melakukan pelatihan-pelatihan. Pelatihannya ya dengan instansi pemerintah yang memang menangani tentang teknik-teknik pertolongan, ya. Kita berlatih dengan Basarnas, dan kita juga karena ini USAR memang punya organisasi dunia namanya INSARAG. INSARAG. Iya, INSARAG itu kan di bawahnya PBB ya, INSARAG itu. Jadi kita juga pernah dilatih oleh anggota INSARAG dari Prancis yang sudah tersertifikasi. Oh, Masya. Ya, jadi memang USAR ini Berarti pelatihannya khusus datang ke Indonesia. pelatihnya 7 orang datang ke Indonesia, kita dilatih selama 10 hari. Dari PUI, Prancis, dan sudah tersertifikasi media. Jadi memang tim USAR ini ada organisasi dunianya, masing-masing negara ini memang sukarela. Jadi negara yang merasa memang negaranya punya ancaman terhadap gempa, tsunami, dan lain sebagainya, itu mereka akan membentuk tim USAR. Indonesia sudah punya tim namanya INASA dan sudah tersertifikat media. Nah itu masing-masing negara nanti saling support ketika terjadi bencana di negara manapun. Seperti terakhir itu di Myanmar ya. Di Myanmar itu pada saat Idul Fitri kemarin deh kalau tidak salah, karena saya juga rencananya akan diberangkat, tapi ingat saya waktu itu. Tim INASAR juga berangkat ke sana untuk memberikan bantuan mensupport tetangga yang terkena gempa gitu. Nah mudah-mudahan di UAR pun tim kita semakin meningkat kapasitasnya. Harapannya sih ada dukungan-dukungan ya, baik itu dari pemerintah, dari NGO baik di dalam maupun dari luar negeri, untuk bisa membantu tim USAR UAR meningkatkan kapasitasnya. Karena tim USAR ini luar biasa Mas. Dia harus mempunyai kemampuan teknik-teknik pertolongan, misalnya di ketinggian. Ya, karena gedung runtuh, ya bagaimana mengevakuasi korban
yang ada di atas gitu. Itu HART kan, High Angle Ratio Teknik. Kemudian harus juga mempunyai kemampuan teknik di ruang sempit. Kemudian bagaimana memberikan pertolongan korban di reruntuhan gedung. Ada namanya CSR, CSSR itu. Ini memang komplit ya. Jadi teknik keilmuan di tim Yusar ini komplit. Kalau hanya bicara satu, misalnya panjat gunung, itu kan kita bicaranya napdal, ya kan. Ketinggian juga ada, kemudian evakuasi dan lain sebagainya. Banjir kita bicara water rescue ya, pertolongan terhadap korban banjir dan lain sebagainya. Kalau Yusar nih harus menguasai semuanya, Mas. Iya, Ci. Kalau ini sahabat Minas semuanya, kalau yang masyarakat kenal selama ini Pak Haji, Iya. kalau ada bencana-bencana di gedung atau apa, itu mereka biasanya manggilnya damkar Pak Haji. Itu ujungnya namanya ya. Sebenarnya apa bedanya tim ini dengan damkar Pak Haji? Ya, bicara tim, unit dan lain sebagainya, kita bicara bahwa itu kelembagaan, ya, kelembagaan. Jadi di sistem manajemen penanggulangan bencana di Indonesia itu sudah ada undang-undangnya, Undang-Undang 24 tahun 2007 kalau tidak salah tentang penanggulangan bencana. Itu bicara sistem nasional penanggulangan bencana. Itu bicara tentang perencanaan, tentang kelembagaan, dan tentang pembiayaan. Nah, bicara ada Damkar, ada Basarnas, ada BNPB. Nah, itu masuk ke dalam kelembagaan. Kelembagaan. Ya. Jadi di Indonesia ini kan yang diamanati untuk penanganan kebencanaan di pusat itu ada namanya BNPB. Ada Basarnas. Nah, kemudian di bawahnya baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten itu ada BPBD. Ya, ada kantor SAR, Kansar gitu ya. Kansarnya ada tipe A, tipe B gitu ya. Tergantung wilayah layanan. Nah, Damkar sendiri ya, itu adalah lembaga yang dibentuk di bawah Kementerian Dalam Negeri di pemerintah daerah baik di provinsi maupun di kabupaten kota. Jadi adalah lembaga pemerintah yang tugas dan fungsinya awalnya khusus untuk penanganan kebakaran. Seperti itu. Nah, teman-teman Damkar pun sama diberikan pelatihan ya, kemampuan teknisnya sama di ketinggian juga. Ya, api ya di kebakaran itu. Dan sekarang mengembang ini Damkar nih di masyarakat. Sana apa? Sampai nyelamatin kucing di rakat. Sarang tawar sih. Sampai kunci jatuh ke bawah juga ke Damkar. Karena Damkar ini responnya cepat. Iya, betul. Iya, responnya cepat. Bahkan kalau netizen itu membandingkan Pak Haji, Iya. antara lapor polisi sama lapor damkar, lebih cepat lapor damkar. Iya, luar biasa memang Damkar. Responnya cepat. Jadi ya sekarang ada fenomena ya, deh ya ujung-ujungnya Damkar. Iya, Mas. Pak Haji, kembali ke isu megatrust tadi Pak Haji. Iya. Kalau seandainya saya tinggal di sebuah pinggiran kota nih, Iya. dan saya rakyat biasa, saya orang awam. Apa yang bisa saya lakukan dalam rangka menghadapi megatrust ini bukan sekedar sebagai sebuah bencana, tapi ada ikhtiar di situ. Apa itu? Ya, kita secara pribadi, unsur masyarakat dimanapun berada, yang pertama adalah pahami dulu ancaman di daerah kita. Kita tinggal di mana nih? Ya, Misal di Bogor. di Bogor. Kita lihat ancaman di wilayah kita apa? Bisa jadi longsor. Ya, karena Bogor kan ada di ketinggian ya. Bisa jadi ancaman pertama adalah longsor. Gempa juga ada, ya kan? Tapi Bogor jarang banget banjir, berarti kan ya kalau yang di ketinggian. Berarti kita harus paham nih, ancamannya adalah longsor. Nah, kalau Mas Widi tadi bicara dengan megatrust, ini bicara ikutannya tsunami. Bisa jadi masyarakatnya yang tinggal di pesisir, ini harus sadar betul, ancaman yang akan timbul adalah ketika terjadi gempa tsunami. Ya kan? Nah, itu kita harus sadar itu, dan yang perlu juga kita secara pribadi sebagai seorang umat yang beragama menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi termasuk bencana itu kan sudah sunatullah ya. Ya. Jadi ketika Allah berkehendak, maka kita semua umat manusia juga harus menerima seperti itu. Karena itu musibah salah satu bentuk ujian dari Allah, Tuhan Yang Maha Esa. Ya, kalau kita melihat surat Al-Baqarah ya tentang
bahwa aku akan menguji kalian dengan rasa ketakutan, kurang makan dan lain sebagainya, itu kan bentuk ujian dari Allah. Ya, tapi kan bencana secara sunatullah, tapi kita juga manusia tidak juga menutup kemungkinan, Mas, untuk melakukan sesuatu ya. Tadi disebut ikhtiar itu kan. Iya. Jadi nggak pasrah gitu. Nah, terkait dengan bencana, ya kita sudah tahu ancaman di daerah kita, lalu ikhtiar kita apa? Ya, nah dari sisi keilmuan tentang penanganan kebencanaan ada istilah mitigasi. Ya, ada pencegahan dini, ada istilah mitigasi. Mitigasi itu ada dua, mitigasi struktural, ada mitigasi non struktural. Lalu ada bicara kesiapsiagaan, Mas, gitu. Jadi itu salah satu upaya kita, ikhtiar kita. Dengan keilmuan tadi, kita berusaha terhadap apa-apa yang sudah Allah gariskan. Karena Allah juga sudah menyatakan bahwa Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum, kecuali kaum itu sendiri yang akan merubah nasibnya. Jadi, kalau kita sudah melihat ada ancaman di daerah kita, ancaman longsor, ya ancaman bencana lah ya Mas ya. Nah, artinya kita harus berusaha, harus berikhtiar bagaimana ancaman itu kita bisa minimalisir dampaknya. Dengan melakukan apa? Mitigasi. Ya, kalau bisa pencegahan dini, early warning system, kesiapsiagaan. Jadi kitanya ini berlatih menghadapi ancaman bencana tersebut. Bisa jadi misalnya suatu waktu akan terjadi longsor. Nah, perlu ada early warning system. Seperti Semeru, sekarang kan sudah bagus, sudah ada alarm. Dulu mungkin belum, sehingga masyarakat tidak terinfokan akan adanya guguran lava. Sekarang ada alarm. Itu adalah salah satu upaya tuh Mas, contoh bentuk upaya manusia berikhtiar terhadap ketentuan Allah. Sehingga meminimalisir korban. Ya, jadi mengurangi risiko-risiko gitu dengan kesiapsiagaan itu. Nah itu tadi makanya isu Megatrust harus diterima oleh kita semua bangsa Indonesia dengan kesadaran kolektif, dengan melakukan upaya-upaya pengurangan risiko bencana, melakukan mitigasi, pencegahan dini, early warning system, kesiapsiagaan. Dilakukanlah itu sosialisasi, edukasi, simulasi terhadap masyarakat yang kemungkinan akan terdampak gitu. Itu upaya kita ya dalam bentuk ikhtiar ya, gitu. Pak Haji, Ya, Ukhuwah Al-Fatah Rescue ini kan basisnya di pesantren. ya. Bagaimana Pak Haji membawa prinsip-prinsip dalam pesantren itu ketika sosialisasi kebencanaan, bahwa kebencanaan itu tidak hanya sekedar ikhtiar secara fisik, tapi ada sisi spiritualnya di situ, Pak Haji. Iya. Karena begini, biasanya orang kalau menghadapi bencana itu panik. Nah, untuk menurunkan kepanikan itu biasanya sisi spiritualnya yang dikedepankan. Bagaimana, Pak Haji? Iya betul. Jadi Ukhuwah Al-Fatah Rescue memang basicnya dari pesantren Al-Fatah di Cilengsi. Jadi memang selama ini penanganan kebencanaan baik informasi dan lain sebagainya itu lebih kepada keilmuan teknik dan lain sebagainya. Mungkin sudah yang melakukan sentuhan-sentuhan secara spiritual ya, sehingga masyarakat ini merasa ketika terjadi bencana atau ada ancaman itu tidak merasa panik, ya. Karena apa? Karena mental spiritualnya itu sudah meyakini bahwa segala sesuatu itu adalah atas kehendak Allah. Ya. Nah, ini kita melihat bahwa UAR itu menggabungkan antara keilmuan tentang kebencanaan, kemudian keimanan, ya, dan amal soleh tadi, ya. Jadi kita meyakini bahwa segala sesuatu adalah atas kehendak Allah. Lalu dengan itu kita lakukan sesuatu. Kita melakukan sosialisasi edukasi itu adalah bentuk amal soleh kita ya. Ya, bentuk amal soleh kita bahwa segala sesuatu dalam rangka pengurangan risiko bencana itu adalah apa-apa yang kita lakukan itu bagi bentuk ibadah. Jadi ketika kita tim UAR di lapangan itu niatnya ikhlas. Ya. Ikhlas, kemudian niatnya ibadah semata-mata karena Allah. Nah, insya Allah itu akan juga berdampak terhadap para korban, para penyintas sadar. Jadi ketika
merasa kok agak berat ya menerima musibah gitu kan. Nah, ketika kita melakukan kegiatan-kegiatan menyentuh kolbunya dengan memberikan pemahaman-pemahaman tentang keikhlasan bahwa segala sesuatunya sudah menjadi kehendak Allah, maka insya Allah ini menjadi kuat mental dari para penyintas tersebut. Ya, kita ada program-program para ustadz, guru ngaji yang kita amanati untuk beramal soleh di tempat-tempat pengungsian. Itu kan kalau kita perhatikan Mas, di tempat pengungsian luar biasa. Kondisi yang tidak memungkinkan, semua tinggal di sana, fasilitas mungkin masih minim ya. Dan itu kalau secara psikologis itu akan stres ya. Ya kan? Berat lah menerima cobaan yang dirasakan pada saat itu. Nah, itu perlu ada sentuhan-sentuhan secara mental spiritual, diberikan pemahaman tentang kesabaran, keikhlasan, menerima musibah, menerima bencana dan lain sebagainya. Itu yang kita lakukan untuk mengisi antara keilmuan tadi, kemudian kita terapkan keimanannya, dan kita semua lakukan dengan amal soleh di lapangan. Ya, gitu Mas. Pemirsa, sahabat Mina semuanya, menarik sekali nih pembicaraan kita, perbincangan kita. Kita tidak hanya membahas dari sisi keilmuan kebencanaan saja, tetapi juga kita membahas tentang sisi spiritualnya. Bagaimana kita menghadapi sebuah bencana dari sisi spiritual, sehingga baik relawan sendiri maupun korban atau penyintas itu memiliki kekuatannya. Tidak hanya dari sisi fisik, tapi juga mental spiritualnya. Jangan lupa pemirsa, kalau mau ngopi silakan sambil ngopi. Karena sebenarnya kita bincangnya ini bincang santai deh, ya. Tapi karena kita bahasannya cukup menarik, jadi kayak lebih serius dikit ya Bapak ini. Pak Haji, ya Ukhuwah Al-Fatah Rescue ini dikenal di masyarakat tidak hanya bahwa mereka menolong saja, tetapi juga mereka membawa misi dakwah. Ya. Apa sih sebenarnya misi dari UAR sendiri? Kok bisa dikenal sebagai masyarakat dan mereka kebanyakan, saya pernah begini Pak Haji, meliput UAR di Lombok dan Palu, itu Ukhuwah Al-Fatah Rescue di sana setelah bencana tidak hanya sekedar meninggalkan penyintas, tetapi juga sampai saat ini terus menyantuni para penyintas atau para korban itu. Hingga akhirnya terjalin sebuah komunikasi dan hubungan yang intens. Sebenarnya bagaimana misi UAR itu tidak hanya dalam sisi kebencanaan, tetapi menyentuh aspek dakwah ini. Ya Mas, mungkin ini yang membedakan Ukhuwah Al-Fatah Rescue dengan relawan atau NGO yang lain ya. Jadi kalau kita bicara proses penanganan kebencanaan pada saat proses tanggap darurat ya, misalnya ketika terjadi gempa, tanah longsor di suatu daerah, itu kan ada disebut masa tanggap darurat. Oke, biasanya kepala daerah itu menentukan waktu dengan mengeluarkan SK tanggap darurat. Biasanya bisa 7 hari, bisa 14 hari, ya, dan bisa diperpanjang sesuai dengan kondisi. Nah, tim-tim yang turun di lapangan, ya, baik dari unsur pemerintah maupun NGO, itu melakukan respon cepat terhadap penanganan kebencanaan itu sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan. Bisa 7 hari, bisa 14 hari, ya kan, bisa diperpanjang lagi, 3 hari lagi, bisa perpanjang lagi, kondisi sesuai kondisi. Setelah itu selesai, biasanya kan pulang. Nah, tapi kalau UAR, ya, ketika sudah masa tanggap darurat selesai, masih tetap bertahan. Karena pada saat itulah justru saudara-saudara kita, penyintas yang terkena bencana dalam kondisi yang sangat lelah. Ya, kurang tidur, kurang istirahat, masih kondisi mental spiritual masih stres lah Mas, baru terkena bencana, mungkin jadi kehilangan rumah, harta benda, atau saudaranya, anaknya, atau siapapun yang
terkena keluarga ya, itu kan dalam kondisi perlu pendampingan. Nah, UAR hadir untuk terus membersamai para penyintas dengan melakukan kegiatan-kegiatan. Mungkin secara fisik mereka sudah pulih, tetapi secara mental spiritual ini yang perlu kita lakukan pendampingan. Secara psikologis ya kita lakukan itu dalam rangka pemulihan mental spiritualnya. Ya kita lakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya bagaimana sih mental spiritualnya bisa pulih. Tahlil, pengajian gitu Mas, dengan tausiah-tausiah dan lain sebagainya. Dan juga kita membangun sarana prasarana yang mereka butuhkan. Biasanya sih kita yang pertama ya kita bangun di musola lah, kecil-kecilan gitu ya, musola sehingga ada tempat untuk melaksanakan sholat. Nah, itu kalau sudah tersedia setidaknya akan menggugah yang mental spiritual dan mau akan melaksanakan ibadah dan terus akan berjalan. Ini akan kesadaran secara psikologis menenangkan jiwa. Kemudian juga UAR membantu pembersihan area-area rumah mereka dan lain sebagainya. Nah, harapannya adalah bagaimana amal soleh kita di lapangan itu menjadi wadah silaturahmi. Jadi antara UAR dengan para penyintas di suatu daerah, saya tadi di Lombok ya, kita kan berapa bulan sebenarnya Mas, sampai bangun masjid dan sebagainya. Dan akhirnya sampai sekarang jalinan silaturahmi kita masih terus. Iya, kita sering ke sana ya kan. Nah, di sini kan artinya kebencanaan ini hanya sarana ya untuk kita silaturahmi. Selebihnya adalah bagaimana kita sesama manusia untuk saling bersilaturahmi, saling tolong menolong. Sampai sekarang hubungan kekeluargaan masih tetap berjalan gitu. Dan ini misi UAR. Jadi selain membantu secara fisik pada saat tanggap darurat, tetapi terus juga menjalin silaturahmi, menjalin hubungan baik dengan para penyintas untuk kita tetap komunikasi seperti keluarga. Saling mengunjungi, kita juga ke sana, dari Lombok juga ke sini. Jadi harapannya seperti itu Mas.